Selamat datang kembali di kediaman Bude Yanti yang penuh dengan sukacita. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan sosok Geling. Lalu tangan kiri Xiao Yan pada saat ini sedikit dikerahkan dan terdengar suara menderu. Pada saat ini seolah-olah kekuatan yang kuat mengalir dari dalam lengan kiri Xiao Yan. Ini adalah lengan warisan yang sebelumnya didapatkan oleh Xiao Yan ketika berhadapan dengan para pewaris. Pada saat sebelumnya Xiao Yan tidak menggunakan lengan tersebut ketika bertempur melawan Ling Fenghua. Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan yang kuat telah terakumulasi di lengan kiri warisan ini. Sementara itu di sisi lain ekspresi Geling pada saat ini terlihat muram. Matanya benar-benar sangat dingin dan sosoknya dipenuhi dengan niat membunuh yang mutlak kepada Xiao Feng. Pada akhirnya dengan suara angin kencang sosoknya segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Origin dewa yang kuat pada saat ini segera menyapu seperti badai menyebabkan rasa penindasan yang kejam di sekelilingnya. Origin Ki berwarna abu-abu gelap pada saat ini memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Geling pada saat ini mengulurkan telapak tangannya dan sebilah tipis pedang segera muncul di tangannya. Pedang ini benar-benar terlihat sangat tajam hingga bahkan udara tampak terpotong saking tajamnya pedang tersebut. Origin Ki yang sangat kuat juga segera dituangkan ke tubuh pedang dan pada saat ini benar-benar segera disapukan ke arah Xiao Yan. Sementara itu tubuh Xiao Yan pada saat ini segera bergerak dan berubah menjadi sosok bayangan. Pedang yang dilesatkan oleh Geling pada akhirnya menembus sosok Xiao Yan tetapi sosok ini hanyalah sebuah after image. Menyadari Xiao Yan yang pada saat ini menghindar, Geling segera mencari posisi Xiao Yan. Dengan sangat cepat setelah menemukan keberadaan Xiao Yan, Geling segera kembali melesat menyerang. Tetapi meskipun begitu tidak peduli seberapa sering Geling menyerang pada saat ini sosok Xiao Yan terus-menerus berubah menjadi after image. Lambat laun Geling pada akhirnya benar-benar sangat kesal dengan serangan yang pada saat ini tidak menemui targetnya. Sementara itu di sisi lain ketika Dong Hu melihat hal tersebut sosoknya benar-benar merasa sangat tidak sabar. Dong Hu pun segera berkata kepada Geling agar dirinya bertarung dengan cepat dan jangan membuang waktu. Sebaiknya mereka harus menghancurkan semua orang ini dengan cepat dan secara langsung. Wajah Geling berangsur-angsur menjadi semakin mengerikan setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Dong Hu. Geling pada akhirnya lanjut berkata mengapa mereka pada saat ini harus terburu-buru. Membunuh dengan terlalu cepat benar-benar tidak membuat senang bagi Geling. Terlebih lagi beberapa orang harus dibantai secara perlahan terkhusus orang-orang dari aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara senyum tegas segera muncul di wajahnya dan pada saat ini dirinya menghentikan pergerakannya. Tetapi meskipun begitu origin dewa yang kuat pada saat ini kembali menyembur keluar. Geling pada akhirnya mengeluarkan teknik tertentu sebelum akhirnya sosok Geling pada saat ini tiba-tiba menghilang. Kali berikutnya Geling muncul pada saat ini Geling benar-benar sudah berada di hadapan Xiao Yan dan bersiap dengan serangannya. Geling pun menatap tajam ke arah Xiao Yan dan bertanya kemanakah dirinya akan kembali berlari. Setelah selesai berbicara segel di tangannya pada saat ini kembali berubah. Sumber origin Ki yang melonjak pada saat ini juga seketika mengembun berubah menjadi telapak tangan. Telapak tangan ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari. Kekuatan yang ganas pada saat ini terpancar dari telapak tangan dan telapak tangan ini langsung dilesatkan ke arah Xiao Yan. Kekuatan dahsyat yang meletus dari origin dewa berwarna abu-abu ini juga seketika menyapu dengan liar. Banyak kekuatan yang berada di sekitar melihat pemandangan ini dan menggelengkan kelapa secara diam-diam. Jelas sebagian besar di antara mereka berpikir bahwa Xiao Feng tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari Geling. Bagaimanapun kekuatan seorang Dogat Bintang 2 tidak akan bisa bersaing dengan Dogat Bintang 3. Ekspresi Bai Ling yang berada di lembah bulan juga pada saat ini sedikit berubah melihat pemandangan tersebut. Hal itu dikarenakan Bai Ling mengetahui kekuatan Xiao Yan dan dirinya juga mengetahui kekuatan dari Geling. Kekuatan Geling berada di tahap menengah Dogat Bintang 3 sementara Xiao Feng berada di puncak Dogat Bintang 2. Dengan begitu maka ada celah di antara keduanya dan celah tersebut dapat dikatakan cukup jauh.
Sementara itu di sisi lain kembali ke Geling yang pada saat ini tersenyum ketika melesatkan serangan dan menatap ke arah Xiao Feng. Geling berkata kepada Xiao Feng bahwa hanya seorang Dogat bintang 2 saja berani bertindak arogan di hadapannya. Sebaiknya pada saat ini dirinya bersiap untuk menjemput nasib yang memalukan di hadapannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Geling, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan hal tersebut membuat Geling sedikit terkejut. Pupil mata Geling juga pada saat ini tiba-tiba menyipit, tetapi sebelum sempat dirinya bergerak sebuah lengan yang terbungkus api dan petir pada saat ini segera menyembul dari sumber origin Qi berwarna abu-abu. Teratai api di telapak tangan sosok Xiao Yan pada saat ini berkilat di hadapan mata Geling. Dengan remasan jari yang keras pada akhirnya teratai api ini pun langsung meledak di telapak tangan Xiao Yan. Suara menderu yang kuat seketika bergema di seluruh lengan Xiao Yan dan gelombang kekuatan menyebar dari lengannya. Energi yang sangat kuat ini berkumpul di tinju Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan mengarahkannya ke arah kepala Geling. Setiap sentimeter dari pukulan ini benar-benar dipenuhi dengan ledakan sonik dan ledakan ini benar-benar menusuk telinga semua orang. Angin kencang juga bertiup ke arah wajah Geling dan ekspresi Geling pada saat ini tiba-tiba berubah. Pada saat-saat kritis ini Geling berusaha untuk menghindar, tetapi Geling menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dirinya tidak memiliki waktu untuk menghindar, oleh karena itu Geling hanya bisa menyilangkan lengannya dengan origin dewa yang kuat. Pada akhirnya pukulan yang mengandung kekuatan luar biasa ini segera mendarat ke hadapan Geling. Sumber origin Qi yang berwarna abu-abu ini membuat perisai untuk menghalangi serangan dari Xiao Yan, tetapi di bawah pukulan Xiao Yan ini perisai tersebut tampak tidak berguna dan pada saat ini perisai tersebut benar-benar dihancurkan. Pukulan Xiao Yan pun segera mengenai tubuh dari Geling dan pada saat yang bersamaan semua orang bisa mendengar adanya suara tulang patah dan seluruh dada Geling pada saat ini terlihat tenggelam. Meskipun pukulan ini tidak mengenai kepala dari Geling, tetapi pada akhirnya pukulan tersebut benar-benar menghantam dada Geling. Geling pun seketika terlempar mundur dan sosoknya memuntahkan seteguk besar darah. Sosok Geling pada saat ini menghantam puncak gunung dan benar-benar menciptakan lubang yang sangat besar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut dan sosok Xiao Yan pada saat ini juga segera kembali bergegas. Begitu Xiao Yan sampai di dalam lubang pada saat ini Xiao Yan kembali mengeluarkan serangan untuk habis-habisan menyerang Geling. Debu dan asap pada saat ini berterbangan mengalihkan pandangan semua orang dan semua orang hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati masing-masing. Mereka hanya bisa mendengar banyaknya dentuman, tetapi setelah beberapa saat dentuman pun berhenti dan debu serta asap yang berterbangan perlahan-lahan mulai berkurang. Pada saat ini semua orang bisa melihat dua sosok di kepulan asap yang perlahan-lahan menghilang. Setelah pemandangan berangsur-angsur langsung menjadi jelas, semua orang pada saat ini benar-benar tercengang. Sosok Geling pada saat ini terlihat berlutut dengan tubuh yang dipenuhi dengan banyak bekas luka. Sosoknya pada saat ini benar-benar terlihat seperti gembel dan dirinya benar-benar tidak bisa bergerak. Sementara itu di posisi yang agak jauh pada saat ini semua orang melihat Xiao Yan yang terlihat masih baik-baik saja. Xiao Yan bahkan tidak menderita sedikit luka dan sosoknya tersenyum dengan tenang. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang karena Xiao Yan benar-benar berhasil membuat Geling terjatuh dalam kondisi yang seperti ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum. Faktanya alasan mengapa Xiao Yan bisa menghancurkan Geling dengan cara seperti ini adalah karena warisan di lengan Xiao Yan. Xiao Yan menggunakan kekuatannya yang terpendam di dalam lengan warisan. Kekuatan ini benar-benar sangat kuat dan ini benar-benar setara dengan semua kekuatan Xiao Yan. Terlebih lagi serangan tersebut juga digabungkan dengan tinju Fearless dan hal tersebut benar-benar akan memberikan efek yang luar biasa. Sementara itu di sisi lain di bawah lembah pada saat ini sosok Bai Ling dengan 1000 orang yang di belakangnya juga benar-benar terkejut. Adegan ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Menurut pendapat mereka kekuatan Geling lebih tinggi daripada kekuatan Xiao Feng. Oleh karena itu tidak perlu dikatakan lagi bahwa Xiao Feng benar-benar akan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Geling.
Tetapi hasil akhir dari pertempuran ini terlihat jelas bahwa Geling benar-benar dihabisi oleh Xiao Feng dalam waktu singkat. Semua orang yang berada di belakang Geling pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Barulah pada saat ini mereka menyadari bahwa sosok yang mulia Xiao Feng ini tampaknya bukan kaleng-kaleng. Sementara itu di sisi setelah menderita luka akibat serangan dari Xiao Yan pada saat ini sosok Geling sedikit tersenyum. Setelah itu Geling segera memuntahkan seteguk darah berwarna hitam dan tertegun beberapa saat. Pada akhirnya tidak lama setelah itu Geling pun bereaksi dengan mata yang pada saat ini memerah. Origin Qi yang berwarna abu-abu juga pada saat ini benar-benar kembali meledak di sekitar tubuh Geling. Gelombang kuat pada saat ini mengguncang tubuh Geling dan menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini seketika bergegas mundur. Sementara itu Geling pada saat ini menamparkan telapak tangannya dengan tiba-tiba dan Origin Qi kembali melonjak. Geling memaksa tulang-tulangnya kembali ke posisi semula, matanya juga seketika menatap ke arah Xiao Yan yang mundur dan Geling pada saat ini segera mengelap darah di sudut mulutnya. Geling pada saat ini kembali dipenuhi dengan niat membunuh dan tampaknya energi di tubuh Geling kembali menjadi penuh. Geling pun seketika tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ini benar-benar sesuai dengan dugaannya. Tampaknya memang tidak ada orang lemah di aliansi Dou-Xian dan dirinya kali ini benar-benar ceroboh. Jika begitu permasalahannya maka dengan gerakan ini dirinya khawatir Yang Mulia Xiao Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali melarikan diri. Setelah selesai berbicara Geling pun segera menarik nafas dalam-dalam dan dirinya dengan cepat menggunakan Origin Qi-nya untuk memulihkan luka fisik. Dengan kecepatan yang sangat cepat luka-luka dari Geling pada saat ini kembali pulih dan sosoknya kembali berdiri tegak. Geling pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali terbang langsung ke udara. Origin Qi yang berwarna abu-abu juga pada saat ini kembali melonjak dan aura Geling pada saat ini kembali meningkat. Semua orang yang melihat adegan ini segera menyadari bahwa tampaknya pada saat ini Geling benar-benar menggunakan kartu truf terkuat miliknya. Jika begitu permasalahannya maka mereka khawatir Xiao Yan tidak akan bisa bertahan menghadapi serangan Geling ini. Sementara itu kembali ke Geling yang pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin membuang banyak waktu. Geling kembali bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan segel di tangannya yang pada saat ini juga ikut berubah. Momentum yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar berfluktuasi dan memiliki aura destruksi yang menyebar. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius dan mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat ketika melihat serangan Geling. Geling mengeluarkan teknik tangan Dewa Darah Pencabut Langit. Ini seharusnya menjadi kartu truf terkuat dari Geling karena Geling pada saat ini tampak serius. Geling juga tidak ingin membuang-buang waktu karena tampaknya penggunaan teknik ini juga akan mengkonsumsi kekuatan Geling. Geling menyadari bahwa sosoknya pada saat ini telah terluka dan dirinya tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama dengan Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk menghadapi serangan dari Geling. Xiao Yan menatap serangan dari telapak tangan yang pada saat-saat ini mengandung banyak ledakan ketika melesat ke arah Xiao Yan. Telapak tangan ini menjadi semakin besar dan energi yang terkandung di dalamnya juga benar-benar sangat luar biasa. Namun menghadapi serangan tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan kembali membuka mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut Void Shuttle pada saat ini kembali keluar dari mulut Xiao Yan. Xiao Yan juga segera menuangkan Origin Dewa ke dalam Void Shuttle yang akan dilesatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa semakin besar Origin Dewa yang disuntikkan ke dalam Void Shuttle maka kekuatan serangannya juga akan semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini menuangkan 2/3 Origin Dewa dari dalam tubuhnya. Bagaimanapun Xiao Yan memiliki lautan bintang yang 2 kali lebih besar jika dibandingkan dengan Dogat biasanya. Dengan begitu asupan 2/3 Origin Dewa ini tentu saja akan memberikan kekuatan yang sangat besar. Pada akhirnya tanpa penundaan lagi Void Shuttle ini berputar perlahan dan segera dilesatkan ke arah serangan dari Geling. Kecepatan Void Shuttle ini benar-benar sangat cepat dan energi yang terkandung di dalamnya juga luar biasa.
kedua serangan pada akhirnya benar-benar bertemu dan pada saat ini ledakan besar seketika terjadi. Melihat Xiao Yan yang mengeluarkan serangan kecil pada saat ini Geling sedikit meledek ke arah Xiao Yan. Geling berteriak bahwa Xiao Feng ini benar-benar ceroboh karena menganggap remeh serangan dari Geling. Namun tidak lama setelah perkataannya terdengar di tengah-tengah benturan pada saat ini seberkas cahaya segera melesat ke arah Geling. Geling pun menyipitkan matanya dan pada saat ini benar-benar terkejut menyadari bahwa itu adalah Void Shuttle yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Geling juga pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiao Yan juga ikut melesat bersamaan dengan Void Shuttle. Xiao Yan melesat dari arah yang berbeda dengan serangan sebelumnya dan pada saat ini Geling benar-benar merasa sangat panik. Wajah Geling menjadi pucat dalam waktu singkat dan Geling tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena Xiao Feng hanyalah seorang Dogat bintang 2. Di tengah-tengah kepanikannya Geling pun segera kembali mengeluarkan Origin Ki untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melesat ke arah Geling tetapi Geling masih bisa menghindar. Xiao Yan melesatkan beberapa serangan dan Geling pada saat ini merasa lega karena Geling bisa menghindari serangan tersebut. Tetapi meskipun begitu situasi Geling pada saat ini benar-benar menyedihkan, Geling memutuskan untuk mundur sejenak tetapi ketika dirinya hendak bergerak Geling pada saat ini melihat cairan berwarna merah dan Geling seketika menoleh ke arah lengannya. Geling pada saat ini benar-benar terkejut melihat lengannya yang terputus dan cairan darah benar-benar terciprat. Geling pada saat ini bertanya-tanya apa yang pada saat sebelumnya terjadi dan apa yang dilakukan oleh Xiao Feng. Geling benar-benar tidak mengetahui serangan dari Xiao Feng yang pada akhirnya membuat lengan Geling pada saat ini terputus. Pada akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan Geling pada saat ini merasa situasinya benar-benar menjadi semakin buruk. Geling menahan emosinya dan pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkan Geling melakukan apa yang dirinya inginkan. Xiao Yan pada saat ini segera melesat ke arah Geling dengan kecepatan tercepatnya dan membuat Geling semakin takut. Di tengah-tengah kepanikan dan rasa terpojok Geling pada akhirnya berteriak meminta bantuan dari Dong Hu. Dong Hu juga pada saat ini berniat untuk bergerak tetapi pada saat yang bersamaan sosok Xiao Yan sudah berada di belakang Geling dan pada saat ini Xiao Yan segera menyebarkan api surgawi yang bercampur guntur. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera membakar tubuh Geling dan Geling pada saat ini hanya bisa berteriak menyedihkan. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak membuang waktu dan Xiao Yan segera merubah tubuh dari Geling menjadi abu. Xiao Yan juga tidak lupa mengambil cincin penyimpanan milik Geling dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar bertindak kejam. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghancurkan tubuh dan jiwa Geling. Xiao Yan tidak berbelas kasih dan Xiao Yan pada saat ini bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi semua orang yang berani berhadapan dengan aliansi Dosian. Semua orang yang melihat pemandangan ini juga pada saat ini benar-benar merasa ngeri. Dong Hu juga pada saat ini mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Begitu Geling benar-benar dihabisi oleh Xiao Yan seluruh dunia di sekitar benar-benar dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Dalam waktu singkat Xiao Yan yang seorang Dogat bintang 2 pada saat ini benar-benar telah menghabisi Dogat bintang 3. Terlebih lagi pada saat sebelumnya Xiao Yan juga dapat dengan mudah menghadapi serangan penuh yang dilesatkan oleh Geling. Tidak ada sedikit pun luka yang dialami oleh Xiao Yan setelah Xiao Yan berhadapan dengan seorang Dogat bintang 3 yang kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa Geling benar-benar akan dikalahkan oleh Xiao Yan dalam waktu yang sangat cepat. Terlebih lagi Xiao Yan melakukan semua ini dengan sangat rapi dan sepertinya Xiao Yan tidak mengeluarkan banyak teknik ketika membantai Geling. Pada akhirnya setelah suasana hening beberapa saat semua mata pada saat ini kembali ke fokus kepada Xiao Yan lagi. Bai Ling dan banyak anggota lain dari aliansi Dosian yang berada di lembah juga pada saat ini kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka benar-benar sangat kaget setelah melihat pertempuran yang baru saja ditunjukkan oleh Yang Mulia Xiao Feng.
mereka pada saat sebelumnya pernah berhadapan dengan Geling dan mereka tahu bahwa Geling sangat kuat, bahkan Bai Ling tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Geling ketika mereka bertempur, tetapi di bawah pertempuran melawan Xiao Feng pada saat ini Geling benar-benar berhasil dihancurkan. Mata Bai Ling juga pada saat ini sangat rumit ketika menatap ke arah Xiao Yan. Bai Ling tanpa sadar bergumam keberadaan macam apakah yang mulia Xiao Feng ini. Bai Ling pun menghela nafas tetapi pada saat ini di dalam hatinya Bai Ling merasa sangat beruntung karena dirinya bisa mengenal yang mulia Xiao Feng. Bai Ling sangat beruntung karena pada saat sebelumnya dirinya telah berusaha untuk menjaga Xiao Yan. Dengan begitu maka di masa depan Bai Ling benar-benar akan mendapatkan perlindungan dari Xiao Yan dan semua tujuannya akan tercapai. Tujuan untuk menjaga reinkarnasi dari Yang Mulia benar-benar akan tercapai dan hal tersebut tidak sia-sia. Sementara itu di sisi lain setelah ketiadaan dari Geling, para anggota dari Lautan Langit juga pada saat ini merasa gemetar di dalam hatinya. Mereka pada saat ini merasakan amarah tetapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Mereka pada saat ini hanya bisa memutuskan untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Dong Hu. Dong Hu juga di kejauhan pada saat ini tampak sedikit linglung dan butuh waktu lama baginya untuk kembali tersadar. Ekspresinya pada saat ini menjadi sangat suram setelah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini juga segera menatap ke arah Dong Hu di kejauhan. Xiao Yan menyadari bahwa hanya Dong Hu yang pada saat ini di dalam tubuhnya memancarkan aura kuat jika dibandingkan dengan orang lainnya. Xiao Yan pada saat ini juga tidak ingin banyak basa-basi dan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa Xiao Yan tidak akan banyak omong kosong lagi. Niat membunuh di dalam hati Xiao Yan juga pada saat ini segera terpancar ketika Xiao Yan menatap ke arah Dong Hu dengan tatapan yang semakin tajam. Dong Hu juga pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar telah memprovokasi Dong Hu dan dirinya benar-benar menjadi semakin marah. Dong Hu pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera berubah menjadi gumpalan asap dan sosoknya seketika menghilang. Saat berikutnya dirinya muncul pada saat ini Dong Hu sudah berada di atas kepala Xiao Yan. Telapak tangannya juga pada saat ini turun dari langit dan menuju ke arah wajah dari Xiao Yan. Dong Hu berteriak ke arah Xiao Yan bahwa dirinya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Dogat Bintang 2 dari aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara telapak tangan Dong Hu pada saat ini segera berubah menjadi cakar. Mata Xiao Yan juga sedikit fokus pada serangan dari Dong Hu tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak merasa takut sama sekali. Sumber origin dewa di tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak. Belasan api fearless juga pada saat ini seketika muncul di lengan Xiao Yan. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan segera menggenggam telapak tangannya dan melesatkan tinju fearless ke arah serangan telapak tangan Dong Hu. Dua serangan kuat ini pada akhirnya berbenturan dengan sumber energi Dong Hu yang berwarna merah tua sementara Xiao Yan berwarna hijau. Tubuh Xiao Yan pada saat ini terbungkus oleh api dan guntur. Xiao Yan juga pada saat ini menggunakan tubuh guntur dewa kuno untuk berhadapan dengan Dong Hu. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan Dong Hu ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Geling. Kedua belah pihak pada saat ini saling terkait setelah benturan serangan di antara mereka. Namun di tengah-tengah benturan ini Xiao Yan dengan lembut mengucapkan kata Yao Beng. Jarak Xiao Yan dan Dong Hu pada saat ini sangat dekat oleh karena itu dengan serangan Yao Beng milik Xiao Yan, meskipun Dong Hu memiliki kekuatan yang kuat tetapi dengan jarak yang dekat Dong Hu pasti akan terpengaruh. Benar saja apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan karena Dong Hu benar-benar dikejutkan oleh Yao Beng milik Xiao Yan. Mata Dong Hu pada saat ini ditelan oleh kegelapan setelah cahaya yang melonjak. Dong Hu benar-benar merasakan bahwa dirinya juga kehilangan segalanya termasuk kendali atas tubuhnya. Dong Hu merasakan bahwa jiwa dan tubuhnya pada saat ini benar-benar dipisah dan dirinya tidak bisa merasakan apapun. Dong Hu mengumpat di dalam hatinya tetapi tentu saja hal tersebut benar-benar sia-sia. Pada akhirnya setelah beberapa saat Dong Hu pun kembali tersadar dan Dong Hu bisa kembali menguasai tubuhnya.
Namun pada saat ini Dong Hu segera menyadari bahwa semua lengannya telah patah, begitu juga dengan tulang dadanya, tubuhnya sudah terluka parah dan pada saat ini Dong Hu kembali mendengar suara gemuruh. Dong Hu merasa sakit yang parah di sekitar tubuhnya dan Dong Hu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Meskipun Dong Hu pada saat ini terluka, tetapi bagi seorang Dougat memulihkan tubuh dengan cepat adalah sesuatu bonus yang bisa mereka lakukan. Dong Hu pun menekan keterkejutannya dan pada saat ini kembali melonjakkan origin dewa yang kuat dari tubuhnya. Origin dewa ini juga seketika membuat luka-luka yang dialami oleh Dong Hu seketika mengalami pemulihan. Meskipun Dong Hu pada saat ini sedikit kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi Dong Hu masih bisa menghindari serangan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih terus menyerang ke arah Dong Hu. Semua orang juga benar-benar terkejut melihat apa yang pada saat ini berada di hadapan mata mereka. Pada saat sebelumnya semua orang juga terkena Yao Beng dari Xiao Feng, tetapi karena jarak yang jauh efek Yao Beng ini juga berlangsung dengan sangat singkat bagi semua orang. Namun dalam waktu singkat ini semua orang juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Begitu mereka tersadar, mereka hanya bisa melihat Dong Hu yang pada saat ini benar-benar dibombardir oleh Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dong Hu benar-benar terkejut dengan serangan Xiao Yan yang menjadi semakin intens. Serangkaian pukulan pada saat ini benar-benar dilesatkan dengan Xiao Yan dan Dong Hu benar-benar terpojok dalam situasi ini. Dong Hu pada akhirnya memuntahkan teguk darah dan tanpa sadar bertanya teknik berbahaya apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh Dong Hu dan Xiao Yan terus fokus pada serangannya. Banyak benturan pada saat ini terus-menerus dihantamkan ke tubuh dari Dong Hu. Namun seiring berjalannya waktu tubuh Dong Hu juga pada saat ini benar-benar kembali pulih. Pada akhirnya di serangan terakhir Dong Hu berhasil menahan pukulan Xiao Yan dengan tangannya dan Dong Hu seketika terlempar. Dong Hu pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang juga berhenti melakukan serangan membabi buta ke arah Dong Hu. Dong Hu merasa sangat marah, tetapi juga Dong Hu merasa sangat terkejut. Dong Hu pada saat ini benar-benar memikirkan metode apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum melihat Dong Hu yang benar-benar kebingungan. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya mental Dong Hu pada saat ini benar-benar telah berhasil dijatuhkan oleh Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan akan dapat dengan mudah melancarkan banyak serangan kembali ke arah Dong Hu. Sementara itu di sisi lain Dong Hu pada saat ini masih sangat penasaran dengan metode yang digunakan oleh Xiao Yan. Dong Hu pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan bisakah dirinya memberitahu namanya kepada Dong Hu. Xiao Yan pun tidak menjawab pertanyaan dari Dong Hu dan pada saat ini Xiao Yan hanya tersenyum ke arah Dong Hu. Sementara itu Dong Hu menjadi semakin kesal karena Xiao Yan tidak ingin menyebutkan namanya. Dong Hu pada akhirnya segera menyebut bahwa Xiao Yan adalah seorang pengecut karena dirinya tidak berani menyebutkan namanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera meledek ke arah Dong Hu. Xiao Yan berkata bahwa bukankah apa yang disebut pengecut adalah mereka yang memikirkan bagaimana cara untuk melarikan diri. Mendengar hal tersebut Dong Hu pada saat ini sedikit terkejut. Dong Hu benar-benar tidak pernah menyangka bahwa apa yang dirinya pikirkan pada saat ini diketahui oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum. Tentu saja Xiao Yan memahami mengapa Dong Hu menanyakan nama Xiao Yan. Dong Hu pasti berpikir bahwa dirinya akan membalas dendam di masa depan. Jika begitu permasalahannya bukankah pada saat ini Dong Hu memutuskan untuk melarikan diri? Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih tersenyum tiba-tiba gemuruh segera terdengar di kejauhan. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya itu adalah bantuan orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Dong Hu di kejauhan juga tentu saja merasakan hal tersebut. Dong Hu berpikir jika itu adalah bala bantuan dari aliansi Dou-Xian maka riwayat Dong Hu benar-benar akan tamat. Oleh karena itu pada saat ini yang terbaik bagi Dong Hu sepertinya adalah pergi melarikan diri dari tempat ini sebelum ada yang datang untuk menagih hutangnya.